kita itu mempunyai diri ya. Jadi harus introspeksi diri selalu untuk sadar kepada Allah kalau memang benar-benar kita sudah hijrah. Untuk takwa kepada Allah itu setiap harinya jangan mundur. Ya. Tapi kalau bisa setiap harinya itu meningkat walaupun 1 detik kita ingat kepada Allah itu harus meningkat. Beberapa detik lebih hari ini lebih baik dari hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Untuk hari besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Jadi prinsipnya seperti itu prinsip. Nah saya pun belajar terus dihidupkan perjuangan kesadaran kepada Allah wa Rasulullah SAW. Itu untuk siapa? Untuk kita, untuk diri kita. Untuk diri kita. Hidup itu ada ya. Sudahlah, tidak usah mikirin gimana. Bukan nggak boleh mikirin dunia boleh. Tapi jangan terlena atau terpana sehingga berputus asa. Terus saja. Nanti di depan sana ada kehidupan yang kekal abadi. Ada kehidupan yang kekal abadi. Setelah kita meninggal dunia, setelah kita pundur, kita meninggalkan dunia. Nah disitulah akhirat, kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini seperti apa? Fana, Pak. Mungkin nggak sekali 2 kali kita melihat, mendengarkan ceramah atau tausiah. Kalau dunia ini adalah fana, akhirat adalah nyata. Tapi selama ini kembali dalam diri kita. Dunia terlihat nyata oleh kita, akhirat tapi tidak fana. Tapi pada saat nanti kita meninggal dunia baru sebaliknya. Akhirat itulah yang nyata, dunia ini fana. Ini semua semu nanti hancur dan binasa. Hanya tinggal cerita. Yang kekal abadi nanti adalah di akhirat. Jadi timbulnya apa setelah kita meninggal dunia? Penyesalan. Banyak para ulama, para kiai menyampaikan nanti pada saat kita meninggal dunia orang nangis sampai nangis air matanya habis, nangis darah keluar, bahkan sampai nangis tanah. Karena apa? Menyesal dan mohon kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia walaupun hanya 1 detik ataupun 1 menit. Untuk apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hal seperti ini nanti terjadi dengan kita. Menangislah kita di dunia terus. Nggak perlu sampai mengeluarkan tangis darah, nggak perlu mengeluarkan sampai tangis darah, air mata saja. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena takut kepada Allah, mohon ampunan Allah, bertaubat dan nasuha, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kita lagi, dan berjanji berubah di depan. Berubahlah, mendekatkan diri kepada Allah. Memang kalau untuk menjauh jalan dulu terkadang kelihatannya susah, kelihatannya. Cobalah menajat kepada Allah, nah insya Allah nanti Allah berikan jalannya. Kalau sudah Allah beri maka jangan lupa. Mungkin di sini nanti ada yang sudah diberi, ada yang sudah putus ringan, lupa. Sebelum putus munajat kepada Allah, mohon kepada Allah. Begitu putus dijabah oleh Allah, lupa. Kebanyakan dari kita belum nanti di luar, umpamanya miskin. Berdoa munajat kepada Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lupa. Nah, saya pas sholat Jumat kemarin ada cerita. Kebetulan ada yang khutbah, saya tanya. Jadi zaman dahulu kala para hadirin ada orang yang terkena penyakit dan dikecilkan di suatu kampung. Yang satu yaitu namanya si belang, penyakit belang, udah penyakitan miskin pula. Cuman dia munajat kepada Allah terus, semedi dia, munajat mohon kepada Allah. Yang kedua yaitu si botak ini nggak punya rambut. Sama saja penyakitnya begitu. Tapi dia munajat kepada Allah, bertapa, munajat. Yang ketiga yaitu si buta. Jadi ada si belang, si botak, sama si buta. Ini sama-sama miskin, melarat, buntung, ya. Udah itu penyakitan semuanya. Sehingga masyarakat gak mau menerima dia orang. Diusir, masuk kampung diusir, masuk kampung sial kan.
Ada si belang, si botak, dan si buta. Cuma karena takwa dia kepada Allah, terus mohon kepada Allah, mengajak kepada Allah, akhirnya Allah turunkan malaikat. Perintahkan malaikat untuk mengabulkan apa yang diminta ketiga orang ini tadi. Akhirnya malaikat mendatangi yang pertama si belang. Wahai belang, kamu ingin apa? Aku diperintah oleh Allah untuk mengabulkan apa yang kamu minta. Saya ingin sembuh dari penyakit saya, belang. Dikasih sembuh oleh Allah. Kemudian kamu mau apa lagi? Saya mau diberi 1 ekor sapi, Bang. 1 ekor sapi. Ya udah diberi. Karena saya miskin, diberi. Dan kamu kembang biakan sapi ini, kalau sudah banyak nanti kamu jangan lupa. Ya. Akhirnya dia ternak sapi. Kemudian ada lagi si botak. Datengin lagi si botak oleh malaikat. Aku diperintah oleh Allah untuk mengijabah apa yang kamu minta. Saya ingin sembuh dari penyakit saya botak. Ya. Jadi begitu. Apa yang diminta? Jadi saya ingin sembuh dari penyakit saya botak. Ya. Akhirnya dikasih sembuh oleh Allah. Dan yang kedua, kamu mau minta apa? Saya minta onta. Jadi dikasihlah onta. Dikasih onta. Nah, yang ketiga akhirnya si buta tadi. Wahai buta, aku diperintah oleh Allah untuk menyampirimu dan untuk mengijabah apa yang kamu minta. Saya ingin sembuh dari kedua mata saya karena saya ingin melihat keindahan dunia. Akhirnya diijabah. Yang buta tadi menjadi melihat. Kemudian kamu minta apa? Saya minta 1 ekor kambing. Jadi akhirnya diberi kambing 1 ekor. Akhirnya yang si belang tadi sembuh dari penyakitnya diberi 1 ekor sapi. Sapinya memenuhi lautan lembah. Kaya dari 1 ekor sapi memenuhi lautan. Kemudian yang si botak tadi pun sama, ontanya memenuhi lautan. Yang si buta tadi sama, kambingnya memenuhi lautan lembah. Kaya raya mereka semua karena saking banyaknya beranak. Akhirnya diangkat oleh Allah derajatnya menjadi tinggi. Ini 3 orang tadi. Akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk menguji orang-orang ini tadi, untuk menguji lagi. Wahai malaikat, kamu datangi si belang, si botak, dan si buta tadi. Kamu uji. Akhirnya diuji oleh malaikat. Malaikat mendatangi si belang, menyerupai keadaan belang pada waktu itu. Dia sakit belang dan miskin. Akhirnya minta sama si belang, wahai belang, saya ini tidak dipandang oleh masyarakat. Saya dibunuh. Saya mohon bantuan. Dia mohon bantuan kepada si belang. Saya minta 1 ekor sapi. Apa jawab si belang? Oh, tidak bisa. Ini jerih payah hasil saya. Jerih payah saya. Si belang tadi. Padahal kondisinya sama dengan si belang awal tadi. Malaikat mencoba si belang. Minta 1 ekor sapi, enggak dikasih. Itu tadi lupa dia. Akhirnya enggak dikasih. Kata malaikat, dari mana kamu mendapatkan? Oh, ini dari warisan orang tua saya, kata si belang. Inilah kalau orang tidak bisa bersyukur. Lupa nih. Kalau itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu dia dicampakkan oleh masyarakat. Sekarang baru diangkat oleh Allah, lupa. Akhirnya tidak diberilah. Si belang yang mendatangi, si belang yang menjadi kaya tadi sudah mendatangi. Terus si belang, malaikat tadi menyampaikan si botak, menyerupai dengan si botak yang awal. Minta 1 ekor onta, enggak dikasih juga, sama jawabannya dengan si belang tadi. Kemudian malaikat mendatangi lagi si buta, minta 1 ekor kambing. Alhamdulillah, si buta tadi beda dengan si belang dan si botak. Apa jawab si buta? Oh, silakan, kamu pilih yang mana, silakan ambil. Karena saya pun sama awal seperti kamu. Sekarang saya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini pun bukan hak saya, ini hak kamu. Pilih, silakan pilih. Jangankan 1, semua kamu ambil, silakan. Karena sama saya pun awalnya seperti kamu. Akhirnya malaikat baru, kamu beda dengan si buta dan si belang. Akhirnya yang kumpul tadi dikembalikan oleh Allah. Marah. Setelah itu nangis lagi, nggak ada guna.
sama seperti itu. Beda dengan si buta yang senantiasa bersyukur sudah dikembalikan matanya melihat. Diberi oleh Allah 1 ekor kambing, ada yang minta diberi. Silakan pilih, jangankan 1. Silakan, ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau orang yang sadar. Nah, kenapa ini saya sampaikan untuk gambaran kita? Jangan kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian lupa. Bahaya yang sudah lupa. Ini baru masih di dalam kita sudah banyak lupa. Baru dengan hasil putusan yang ringan-ringan kita sudah lupa. Padahal di luar sana masih banyak. Saya selalu sampaikan kita punya dua kekuatan lahiriah dan batiniah. Lahiriah kita ya namanya kita di penjara bisa apa? Bisa apa? Marilah pergunakan kekuatan batin. Bagaimana bang caranya mempergunakan kekuatan batin? Duduk bersila di sini. Pagi, siang, malam terus putar tasbih. Ya Sayyidi, amalan sudah saya kasih ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Itu artinya kami duhai utusan Allah. Kita mulai baca. Masih. Jadi duhai pemimpin kami, duhai utusan Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah itu mengadakan hubungan batiniah kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat kita nyebut ya Sayyidi ya Rasulullah terus setiap saat, setiap detik, setiap waktu tidak apa-apa. Walaupun kondisi kita sedang apa, tidak apa-apa. Kalau yang berhubungan langsung kepada Allah, kalau kita sedang tidak dalam keadaan bersyukur, itu tidak boleh. Tapi kalau ya Sayyidi sholawat, boleh. Ngomong kasarnya kita masih buang air besar pun enggak apa-apa. Ucap ya Sayyidi Ya Rasulullah. Terus bila terus setiap naik turunnya nafas dan berkedipnya mata baca ya Sayyidi. Sama berarti dengan kalimat ya Sayyidi ya Rasulullah itu adalah istighfar. Kenapa bisa begitu? Karena dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Syafaat Rasulullah itu pertolongan berupa doa yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat Rasulullah melihat kita kemudian mendoakan kepada Allah, mohon diampunikan kita. Allah. Sehingga sama dengan istighfar. Biasanya dia Rasulullah, hubungan audiensi dengan Rasulullah itu sama dengan bertasbih. Subhanallah. Karena apa? Ya, hubungannya dari Rasulullah. Rasulullah yang mendoakan kita kepada Allah. Sama dengan bertahmid, bersyukur. Tasbih tadi subhanallah mengagungkan Allah. Bertasbih, bertahmid, alhamdulillah. Karena bersyukur kita dengan bersolawat kita kepada Rasulullah, kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Iman itu dilalui oleh Rasulullah. Islam dilalui oleh Rasulullah. Maka caranya kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah yaitu dengan cara bersolawat kepada Rasulullah. Kalau orang itu tidak bersolawat kepada Rasulullah berarti belum dikatakan bersyukur kepada Allah untuk mengenai iman dan Islam. Karena dikatakan bersyukur kepada Allah itu kalau kita itu mengucapkan rasa syukur juga kepada orang atau makhluk yang dijadikan oleh Allah perantara dalam Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Nah, bersyukur kita tentang agama iman kita ini, tentang Islam kita yang kita peluk agama sekarang ini. Ini kita sadari perantaranya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita dikatakan bersyukur kepada Allah yang harus bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian ya Sayyidi Rasulullah sama dengan bertakbir mengagungkan Allah. Allah Maha Besar. Dan sama dengan bertahlil mentauhidkan Allah. Karena di dalam kalimat syahadat itu pasti asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dikatakan sah dua kalimat syahadat kalau tanpa asyhadu alla Muhammadur Rasulullah.
Kalimat ya saya Rasulullah sama dengan kalimat hikmah, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Dapat diucapkan kapanpun dan dimana. Saya sudah pernah cerita loh, yang ponakan saya pada waktu sekolah SD bilang ada ponakan itu satu kelas kesurupan semua ponakan saya yang enggak satu. Sehingga gurunya bertanya-tanya, loh kamu bisa nggak kesurupan seperti kamu? Dari pesan orang tua saya membaca ya saya. Yang lainnya kesurupan berarti cuma dia yang tidak. Bukan yang lainnya nggak baca begitu kelihatan satu kesurupan. Allahu Akbar subhanallah. Bukan nggak mau baca, tapi kenapa masih kesurupan setan semua? Tapi ponakan saya kenapa setan nggak mampu? Karena baca ya Sayyidi Ya Rasulullah. Loh, kok bisa begitu? Ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat berikrar setan ngomong kepada Allah, wahai Allah, izinkan aku menggoda anak cucu Adam. Silakan kata Allah, kecuali yang beribadah dengan ikhlas. Maka tidak akan bisa setan ngomong. Kita mana ada yang bisa beribadah dengan Allah dengan ikhlas. Makanya sesuatu yang hubungan langsung kepada Allah itu harus dengan hati yang jernih, bersih dan ikhlas. Itu baru berdampak kepada kita. Tapi kalau kita tidak ikhlas, sebaliknya dapat apa namanya? Mantul berbalik kepada kita. Karena saking maha sucinya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tapi bedanya selawat, walaupun hati kita ini sedang wujud riak takabur ini dan tetap diterima oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah yang hatinya jernih bersih mendoakan kepada Allah, maka akan dijawab. Makanya itulah alasan ponakan saya kenapa nggak kesurupan, karena ya saya dia Rasulullah berkat syafaat Rasulullah orang yang suci, kemudian mendoakan kepada Allah maka dijawab oleh Allah dan dilindungi ponakan saya tadi dari godaan setan. Yang lain karena mungkin mengucap Allah subhanallah la ilaha illallah tidak khusyuk. Hanya asal ucap, mulutnya, hatinya tidak. Setan masuk. Bahkan setan pun bisa mengikuti ayat kursi. Coba lah kalau nanti di luar sana ketemu ada yang kesurupan, kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Bawa silakan. Tapi kamu coba bacakan, suruh baca ya saya dia Rasul, nggak mampu. Itulah. Maknanya di sini bahkan kenapa saya kasih amalan bukan amalan cukup ya saya dia Rasul. Ini faedahnya sangat luar biasa. Coba lah besok di luar, ada orang kesurupan, kamu sembuhin. Bacakan ya Sayyidi ya Rasulullah. Nggak usah main-main, baca ya Sayyidi ya Rasulullah. Kasih air putih, dia suruh minum. Bacain bila perlu dia suruh ikuti ya Sayyidi ya Rasulullah. Kalau memang dia benar-benar kesurupan itu ngejring. Kami berbagi ilmu ya. Kalau yang tua dibilangin, kalau yang muda dibilangin dengan yang tua tuh. Ya sama yang tua juga, kalau yang muda nak memberi nasihat baik, ya dengerin. Jangan mentang-mentang tua saya enaknya, mentang-mentang senior saya enak, jangan. Harus saling menghormati dan menghargai. Kita jangan melihat makhluknya, tapi melihat yang diciptakan. Benar nggak? Benar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sudah ada di pikiran. Apabila itu menyadari gerak dari Allah yang menggerakkan. Kalau saya sadar tentu itu adalah yang menggerakkan Allah pada saat itu mencaci maki saya tidak akan marah. Kalau kita sadar bila. Jangan menyadari diri kita tok yang digerakkan oleh Allah. Kita menyadari orang lain pun Allah yang menggerakkan. Kayak bung yang menggerakkan bung adalah Allah. Kalau bung pada suatu saat menyakiti saya sadar yang menggerakkan adalah Allah. Kemudian introspeksi diri, oh iya. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Tidak boleh, Pak. Saya sering ketemu di luar sana orang selalu menyalahkan orang. Tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah berebut salah. Sudah sering saya katakan, kalau kita berebut salah maka yang ada adalah kedamaian. Tapi kalau berebut benar ya ribut terus. Karena semua maunya benar. Makanya guru besar kita ya almarhum Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul itu mengajarkan kita untuk berebut salah. Ya berebut salah. Sama sekarang penerusnya anak beliau ya. Al-Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Nanti dihafal ya. Kalau kita mau ngirim al-Fatihah
Kalau biasanya Abdul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdullah bin Majid radhiyallahu anhu. Mungkin sudah banyak. Sekarang anaknya Al Mukarram Kiai Abdul Majid Al Fitri radhiyallahu anhu. Al-Fatihah Al-Fatihah 200 ribu untuk audiensi guru rohani. Kalau guru rohani itu walaupun kita tidak kenal itu bisa menang. Walaupun jaraknya jauh, itu tidak berjarak, bisa langsung datang mengambil itu, memberikan petunjuk secara maupun memberikan petunjuk dengan isyarat lainnya. Nah inilah apa? Amalan sholawat wahidiyah ini goib. Jadi harus bilang ya untuk siapa? Karena untuk diri kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk diri kita ini loh. Pokoknya keluar nanti gua kerja apa dari sekarang mohon kepada Allah. Seperti kegigihannya si belang, si kotak sama si buta jika diijabah oleh Allah. Tapi ingat, pada saat sudah diberi harus ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia setelah diberi oleh Allah lupa. Walaupun bagaimanapun godaannya aneh-aneh. Setelah diberi oleh Allah lupa. Ini yang 40 harian berapa orang? Tunjuk tangan. Padang. Satu hari. Dijelaskan. Untuk kamu tuh menjelaskan mujahadah itu apa? Iya bang. Amal sholawatul wahidiyah itu apa? Ajarannya suatu sistem yang digunakan untuk lebih cepat, lebih kilat untuk proses ada Allah yang menerapkan ilah-ilah. Ini udah tahu belum? Belum. Cuman si kucil aja yang tahu. Benar nggak sih? Apa sih lu bilang sih? Hah? Apa sih? Enggak dari bawah gerak-gerik. Kita menjelaskan suatu apapun yang dibuktikan oleh mana segala Terus bilang apa? menyadari gerakan kita Kalau di Rasul, sebagai makhluk di Rasul, mengikuti mengenal dan bisa di Logos apa? Manggung di belakang. Kalau di Logos mengenang jasa. Kalau yukti kuladzi hakin hakoh apa? Hah? Yukti kuladzi hakin hakoh, mengedepankan kewajiban-kewajiban dibanding dengan menuntut hak. Contohnya kebanyakan kita yaitu mengedepankan hak kita. Tapi kewajiban apa? Contohnya gimana? Contohnya kita bekerja di suatu perusahaan. Hak kita adalah menerima gaji. Kewajiban kita yaitu kita kerja dulu dengan tulus ikhlas sesuai dengan waktu yang diberikan oleh perusahaan. Nah itu. Kedepankanlah kewajiban-kewajiban kita, baik yang hablum minallah wa hablum minannas. Baik hubungannya kepada Allah maupun kepada manusia. Kita kerja dulu. Oh, kita kerja di perusahaan, masuk jam 7, keluar istirahat jam 12, masuk lagi jam 1, pulang jam 3. Kita laksanakan itu kewajiban kita. Hak kita yaitu memperoleh gaji dari perusahaan. Terkadang kebanyakan kita dari manusia itu menuntut hak. Wah, gua ini nggak digaji, gua ini belum digaji, gua ini nggak sesuai gajinya. Biasanya itu. Inilah yang kita robah. Kedepankanlah kewajiban-kewajiban kita. Kalau hubungannya kepada Allah, sholat 5 waktu. Wah, gua ini dapat pahala sekian, gua ini harus masuk surga. Itu urusan Allah. Kewajiban kita laksanakan, sholat subuh, sholat subuh, sholat zuhur, sholat zuhur. Berbuat baik kepada orang, berbuat baik. Terserah mau dibalas oleh Allah sekarang ataupun nanti, itu urusan Allah. Jangan biasakan menuntut Hak. inilah namanya yukti. Kemudian takdimul aham falaham sumal anfal. Kalau pekerjaan itu sama-sama pentingnya, dahulukan pekerjaan yang lebih penting.
Kalau sama-sama saking pentingnya, itu dahulukan anfa. Maksudnya anfa itu yaitu bermanfaat untuk orang Lain. Contohnya gimana Bang? Saya contohkan kalau kita sholat di pinggir kali ada orang tenggelam, gimana? Menyelamatkan yang tenggelam. Kita selamatkan, kita batalkan sholat kita selamatkan orang, kemudian kita sholat Kembali. Karena apa? Orang ini kalau tidak kita tolong, itu tenggelam mati. Jadi inilah Islam, Bang. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan memikirkan orang lain, bukan emosi, bukan egois. Ya. Inilah Islam sesungguhnya diajarkan oleh beliau Rasulullah. Nanti ada kasih sayang. Timbul kasih sayang nggak pandang bulu, baik si A, si B, si C, mau siapa saja. Mau musuh kita, mau kawan kita sama saja. Mau nabi, mau orang luar, pejabat, semua sama. Pokoknya sama. Saya dengan para hadirin sekalian sama di hadapan Allah subhanahu. Jangan sekali-sekali pada saat kita diangkat oleh Allah kita merendahkan orang. Enggak mau. Oh boleh. Biasakanlah tangan di atas daripada tangan di bawah. Di bawah. Walaupun buntu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan. Jangan biasakan minta. Kalau bisa malah ngasih. Kalau bisa memberi apa yang kita punya, apa yang kita punya. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus ada dalam hati Kita. rasanya. Tadi 7 lewat. Ya, terakhir ya. Mari saya buka kekuatan batiniah dan lahiriah. Kita merenung sejenak. Coba renung. Menunggu kita bentukan kepala kita. Tarik nafas kita pelan-pelan. Tarik nafas kita pelan-pelan. Kemudian turunkan pelan-pelan. Coba. Secara batiniah, coba kita bayangkan Rasulullah hadir di tengah kita. Terus, ya. Kita bayangkan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Audensilah kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Rasulullah. Coba ingat kelakuan kita kemarin para hadirin. Ya Rasulullah. Ingat kelakuan kita kemarin, saking banyaknya dosa kita. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ulaslah ke belakang kita, introspeksi diri kita. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Pecahnya kita sebagai manusia. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maksiat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidi. Kita durhaka kepada kedua orang tua kita para hadirin. Kita durhaka kepada anak istri kita para hadirin. Ya Sayyidi. Dosa kita kepada kakak adik kita. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Doakan kami semua kepada Allah ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Kabulkanlah hajat kami semua ya Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari mohon yang tidak punya pekerjaan ini pekerjaan. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Masalah yang belum berkeluarga agar segera dijodoh ya Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah.
Sayyidi Rasulullah Ya Sayyidi Rasulullah Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Sayyidi Rasulullah Ya Sayyidi Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim amin Ya Rabbi ya Khalqi salatu wa salam alaika nur wa sawar faqad radal wa laisa li ya sayyidi siwaka Ya Sayyidi ya Rasulullah Ya Sayyidi ya Rasulullah Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini bisla wanzur ila sayyidina musilat tidak terbalas Ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus Ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus Ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus